Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan terkait strategi pengembangan kota berkelanjutan, identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan yang berada di Kota Bandung. Latar belakang. Proses perkembangan kota pada dasarnya memiliki dua bentuk dasar, yaitu pertumbuhan dan transformasi. Perkembangan kota berlangsung melalui proses pertumbuhan dan transformasi. Transformasi ini mencakup penetrasi, invasi, dominasi, dan suksesi. Dampak adanya ketidaksesuaian ruang. Dengan ketidaksesuaian ruang dapat memicu adanya dampak sosial, budaya, ekologi, dan ekonomi. Identifikasi guna lahan. Guna lahan dipahami sebagai fungsi dominan suatu kawasan. Kegiatan ini merujuk pada aktivitas pemanfaatan ruang pada tiap persil. Identifikasi ditentukan untuk membaca dinamika transformasi yang berada di wilayah perkotaan. Tata guna lahan yang berada di Kota Bandung. Kota Bandung memiliki variasi fungsi ruang. Yang pertama adalah permukiman, komersil, industri, RTH, kawasan lindung, dan campuran. Dengan adanya berbagai fungsi ruang tersebut, maka perlu adanya identifikasi karakteristik tiap fungsi dan ragam kegiatan di dalamnya. Selanjutnya adalah tujuan dan sasaran survei. Tujuannya adalah mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan melalui pemahaman sistem, karakteristik, serta variasi aktivitas yang berkembang pada setiap fungsi lahan yang berada di Kota Bandung. Sasarannya teridentifikasi karakteristik guna lahan di Kota Bandung. Teridentifikasi variasi kegiatan dalam tiap guna lahan. Yang ketiga adalah teridentifikasi kegiatan yang berkembang pada fungsi lahan tersebut. Keluaran hasil survei. Laporan hasil survei yang dapat digunakan pada laporan ini tentunya bisa digunakan pada tahap perencanaan berikutnya, seperti analisis, sintesis, hingga rekomendasi tata ruang yang berada di wilayah kota. Lingkup kegiatan. Lokasi survei mencakup 6 wilayah pengembangan WP Kota Bandung. Pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan selama 1 semester ke depan. Selanjutnya adalah pendekatan pelaksanaan. Pemahaman dan perumusan masalah sebelum melaksanakan kegiatan survei sangat diperlukan pemahaman dan perumusan masalah mengenai topik ini, agar nantinya kegiatan survei dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah sasaran survei. Sasaran survei yang pertama adalah merumuskan kebutuhan data, merumuskan populasi dan sampel, memilih, menyusun, dan menggunakan perangkat survei, menentukan target area untuk disurvei, melakukan survei dan etika survei, mengolah dan menampilkan data, melakukan interpretasi sederhana dari data yang telah didapat. Pengorganisasian kegiatan. Pengorganisasian kegiatan ini tentunya sangat penting dalam melakukan survei yang berada di lapangan. Tujuannya yang pertama adalah untuk membuat proposal kegiatan, membahas kegiatan pola kebutuhan dan jenis data, merinci kebutuhan data dan pencarian data, dan yang terakhir adalah perkiraan biaya serta untuk mengurus perizinan ke pihak yang terkait. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, ketidaksesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang dapat memicu adanya dampak sosial, ekologis, dan ekonomi yang signifikan, sehingga pemahaman karakteristik guna lahan menjadi kunci untuk membaca dinamika transformasi tersebut. Dengan adanya perencanaan tata ruang yang baik, maka tingkat perekonomian dapat ditingkatkan, karena dari satu tempat ke tempat yang lain dapat terkonektivitas dengan baik.
Selanjutnya adalah saran. Mungkin untuk saran, pemerintah perlu memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang melalui pembaruan data spasial dan pengawasan kesesuaian tata ruang. Partisipasi masyarakat harus ditingkatkan agar pembangunan tidak menimbulkan konflik fungsi lahan. Selain itu, identifikasi karakteristik lahan sebaiknya dijadikan instrumen wajib dalam perencanaan untuk memastikan transformasi kota berjalan selaras dengan tujuan keberlanjutan dan efisiensi ruang. Terima kasih atas perhatiannya.